Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting, tapi seringkali dianggap remeh oleh banyak orang di dunia kerja, terutama di bidang kita, teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Apa itu? Yap, kita akan menyelami elemen kelima, etika profesi dan produktivitas. Ini bukan cuma soal jago ngoding atau pasang kabel, tapi soal bagaimana kita menjadi seorang profesional sejati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Sebelum kita mulai, coba deh bayangin. Kalian kerja di sebuah perusahaan teknologi keren. Kira-kira, apa sih yang bikin seseorang itu dihargai dan bisa naik jabatan? Cuma skill teknis aja. Centut, sikap dan etika kita memegang peranan yang sangat besar. Inilah yang akan kita bongkar tuntas hari ini. Pertama, mari kita bahas tentang etika profesi di bidang teknologi informasi. Apa sih etika profesi itu? Sederhananya, ini adalah seperangkat aturan main, nilai-nilai, dan prinsip moral yang harus kita pegang teguh saat bekerja. Di dunia IT, ini sangat krusial. Kenapa? Karena kita sering berurusan dengan data sensitif milik klien, informasi rahasia perusahaan, dan privasi pengguna. Contoh sederhananya begini. Kamu seorang teknisi jaringan yang diminta memperbaiki koneksi di kantor klien. Saat bekerja, kamu nggak sengaja lihat ada file dengan judul gaji karyawan. Nah, etika profesi menuntut kamu untuk tidak membuka, mengcopy, apalagi menyebarkan file tersebut. Rasa penasaran harus dikalahkan oleh integritas. Menjaga kerahasiaan data adalah harga mati bagi seorang profesional IT. Selain itu, etika juga mencakup kejujuran. Misalnya, saat ada kerusakan hardware, jangan melabih-lebihkan masalah hanya untuk menaikkan biaya perbaikan. Jujurlah pada klien tentang apa yang sebenarnya terjadi dan berikan solusi terbaik yang paling efisien. Kepercayaan itu dibangun dari kejujuran, dan sekali hancur, susah banget buat balikinnya lagi. Ingat, reputasi adalah aset paling berharga yang kita miliki. Sekarang, kita lanjut ke poin kedua yang nggak kalah penting. Sikap profesional dan kerja tim. Sikap profesional itu lebih dari sekadar pakai kemeja rapi ke kantor. Ini tentang cara kita berkomunikasi, cara kita merespon tantangan, dan bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja. Coba deh, siapa yang suka kerja sama orang yang suka ngeluh, menyalahkan orang lain, atau gampang emosi? Pasti nggak ada kan? Sikap profesional berarti kita harus bisa mengendalikan emosi, tetap tenang di bawah tekanan, dan selalu mencari solusi, bukan cuma fokus pada masalah. Saat ada error atau sistem down, seorang profesional tidak akan panik dan saling tunjuk, tapi akan berkata, "Oke, mari kita cari tahu penyebabnya bersama-sama dan perbaiki secepatnya." Dan ini nyambung banget sama kerja tim. Di dunia TKJ, jarang banget kita bisa kerja sendirian. Pasti akan ada kolaborasi dengan tim developer, tim support, atau bahkan divisi lain. Kemampuan untuk bekerja dalam tim itu mutlak diperlukan. Artinya, kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain, menghargai keahlian mereka, dan siap membantu saat rekan kita kesulitan. Ingat, dalam sebuah tim, tujuan utamanya adalah kesuksesan bersama, bukan menonjolkan diri sendiri. Kalau kamu jago konfigurasi server, tapi nggak bisa komunikasi dengan tim programmer, proyeknya bisa berantakan. Jadi, belajarlah untuk jadi pemain tim yang baik. Selling support, saling berbagi ilmu. Itu kunci tim yang solid. Oke, kita sudah bahas etika dan sikap. Sekarang, mari kita bicara soal sesuatu yang jadi musuh banyak orang. Pengelolaan waktu dan produktivitas. Pernah nggak sih ngerasa seharian sibuk banget tapi pas sahur, kok kayaknya nggak ada kerjaan yang selesai? Nah, mungkin masalahnya ada di cara kita mengelola waktu. Di bidang teknis seperti TKJ, seringkali kita dihadapkan pada banyak tugas sekaligus. Ada permintaan perbaikan dari user A, ada instalasi software untuk user B, sambil harus monitoring performa server. Kalau nggak diatur, bisa pusing 7 keliling. Salah satu teknik yang bisa dicoba adalah membuat to-do list atau daftar pekerjaan setiap pagi. Tapi jangan cuma daftar, prioritaskan juga.
Mana yang paling mendesak dan penting? Kerjakan itu dulu. Teknik seperti matriks Eisenhower yang membagi tugas menjadi 4 kuadran. Penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Bisa sangat membantu. Selain itu, hindari multitasking yang berlebihan. Mungkin kelihatannya keren bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Tapi penelitian menunjukkan multitasking justru bisa menurunkan kualitas kerja dan bikin kita lebih cepat lelah. Fokuslah pada satu tugas dalam satu waktu. Selesaikan dulu, baru pindah ke tugas berikutnya. Dan jangan lupa, istirahat itu penting untuk produktivitas. Bekerja non-stop dari pagi sampai malam justru akan membuat performa kita menurun. Ambil jeda sejenak, regangkan badan, atau jalan-jalan sebentar. Otak kita butuh waktu untuk recharge agar bisa kembali bekerja secara optimal. Nah, elemen terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah dokumentasi pekerjaan teknisi. Mungkin ini terdengar membosankan, tapi percayalah, ini adalah penyelamat di masa depan. Apa itu dokumentasi? Ini adalah catatan rinci tentang apa yang sudah kita kerjakan. Misalnya, kamu baru selesai memasang dan mengkonfigurasi sebuah server baru. Jangan langsung ditinggal. Buatlah dokumentasinya. Catat langkah-langkah konfigurasinya, alamat IP yang digunakan, username dan password yang dibuat, software apa saja yang diinstal, sampai masalah yang mungkin timbul dan cara mengatasinya. Kenapa ini penting? Pertama, untuk dirimu sendiri. Setahun dari sekarang, kalau ada masalah di server itu, apakah kamu masih ingat semua detail konfigurasinya? Dengan adanya dokumentasi, kamu tinggal buka catatannya dan masalah bisa teratasi lebih cepat. Kedua, untuk tim kamu. Bayangkan kalau kamu sedang cuti atau bahkan pindah kerja tanpa dokumentasi. Rekan kerjamu akan kelabakan mencari tahu bagaimana sistem itu bekerja. Dokumentasi yang baik memastikan kelancaran operasional tim. Siapapun yang mengerjakannya. Ini adalah bentuk tanggung jawab profesional kita. Jadi, membiasakan diri untuk mendokumentasikan setiap pekerjaan adalah investasi jangka panjang. Mungkin awalnya terasa merepotkan, tapi manfaatnya akan sangat terasa kemudian. Gunakan tools seperti Wiki internal, Google Docs, atau aplikasi pencatat lainnya agar mudah diakses dan diperbarui. Jadi, teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai elemen kelima, etika profesi dan produktivitas. Dari menjaga kerahasiaan data, membangun sikap profesional dan kerja tim, mengelola waktu dengan efektif, hingga pentingnya membuat dokumentasi. Semua ini adalah bagian tak terpisahkan untuk menjadi seorang profesional IT yang handal dan dihormati. Ingat, skill teknis yang hebat akan menjadi sia-sia tanpa didukung oleh etika dan sikap profesional yang baik. Keduanya harus berjalan beriringan. Mulailah terapkan hal-hal ini dari sekarang. Bahkan saat masih belajar. Jadikan ini sebagai kebiasaan. Maka kalian akan siap untuk bersinar di dunia kerja nanti. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa memberikan kalian perspektif baru. Jika kalian punya pertanyaan atau mungkin pengalaman menarik terkait topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol like jika kalian suka video ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi-materi keren lainnya seputar dunia teknologi informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap profesional.